Hai semuanya. Banyak orang berjalan jauh dalam hidup, tapi diam-diam tidak tahu sedang menuju kemana. Kakinya terus melangkah, harinya terus berganti, tapi hatinya sering bertanya pelan, sebenarnya kita sedang kemana? Berjalan jauh tanpa tersesat terdengar sederhana, tapi justru itulah tantangan terbesar dalam hidup yang sering kalian semua alami. Banyak dari kita bangga karena merasa sudah bergerak, sudah berusaha, sudah sibuk dari pagi sampai malam, seolah-olah kesibukan itu otomatis berarti kemajuan. Padahal tidak semua yang bergerak sedang menuju tempat yang tepat. Ada orang yang berjalan sangat jauh, melewati banyak tahun, banyak pengalaman, banyak pencapaian di mata orang lain, tapi di dalam dirinya sendiri justru merasa makin asing. Perasaan kosong itu bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena arah yang tidak pernah benar-benar disadari sejak awal. Kita sering mengira tersesat itu berarti berhenti, padahal tersesat justru sering terjadi saat kita terus berjalan tanpa sadar kenapa kita melangkah. Sejak kecil, banyak dari kita dibiasakan untuk mengikuti jalur yang sudah tersedia. Sekolah, nilai, ranking, pilihan jurusan, pekerjaan, target hidup, semuanya terasa seperti peta yang sudah digambar oleh orang lain. Kita tinggal mengikuti garisnya. Masalahnya, peta itu tidak selalu cocok untuk semua orang. Ada yang kuat di satu jalur, ada yang justru kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama berjalan di jalur yang tidak pernah ia pilih. Tapi karena semua orang terlihat berjalan ke arah yang sama, kita pun ikut melangkah tanpa banyak bertanya. Di titik tertentu, baru muncul kelelahan yang aneh. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Kita merasa capek tanpa tahu kenapa. Merasa hampa meski kelihatan baik-baik saja. Itulah tanda paling halus bahwa kita sedang berjalan jauh tapi mulai tersesat dari diri sendiri. Berjalan tanpa tersesat bukan soal punya tujuan besar yang megah, melainkan soal kesadaran kecil yang konsisten. Kesadaran tentang kenapa kita melakukan sesuatu, untuk apa kita bertahan, dan nilai apa yang tidak ingin kita korbankan. Banyak orang tersesat bukan karena hidupnya terlalu kacau, justru karena hidupnya terlalu rapi, tapi tidak jujur. Terlalu rapi mengikuti ekspektasi, terlalu rapi memenuhi standar, terlalu rapi menyenangkan semua orang, sampai lupa menanyakan satu hal penting. Apakah hidup ini masih terasa hidup? Kita sering takut berhenti sejenak untuk bertanya, karena khawatir jawabannya akan memaksa kita mengubah arah. Dalam perjalanan panjang, tersesat tidak selalu datang dalam bentuk kegagalan besar. Kadang tersesat hadir sebagai kenyamanan yang menipu. Hidup terasa aman, stabil, tidak ada drama, tapi juga tidak ada gairah. Hari-hari berjalan otomatis, bangun, bekerja, beristirahat, mengulang lagi. Kita tidak sedang hancur, tapi juga tidak benar-benar hidup. Di fase ini banyak orang meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, padahal ada suara kecil yang terus mengganggu di dalam kepala. Suara itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa nurani kita masih hidup dan ingin didengarkan. Berjalan jauh tanpa tersesat berarti berani mengakui bahwa kita tidak selalu tahu segalanya. Ada masa di mana kita harus menerima kebingungan tanpa panik. Tidak semua kebingungan berarti salah jalan, tapi mengabaikannya hampir selalu membuat kita makin jauh dari arah yang benar. Kita sering diajari untuk selalu punya jawaban, selalu terlihat yakin. Padahal hidup bukan lomba siapa yang paling cepat menemukan kepastian. Kadang yang lebih penting adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri bahwa kita sedang tidak yakin, lalu memberi ruang untuk mencari ulang arah dengan tenang. Banyak dari kalian semua mungkin pernah merasa iri melihat orang lain yang tampak begitu yakin dengan hidupnya. Mereka terlihat tahu apa yang mereka mau, kemana mereka pergi, dan bagaimana caranya sampai ke sana. Tapi yang jarang kita lihat adalah proses ragu yang mereka lalui diam-diam. Tidak ada perjalanan jauh yang benar-benar lurus. Semua orang pernah salah belok, berhenti terlalu lama, atau berjalan terlalu cepat. Perbedaannya bukan pada siapa yang paling jarang tersesat, melainkan siapa yang mau berhenti dan mengecek arah sebelum terlalu jauh. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berarti berdamai dengan kecepatan masing-masing. Dunia sering memaksa kita untuk bergerak cepat, seolah-olah lambat adalah aib. Padahal tidak semua perjalanan perlu dikejar waktu. Ada fase hidup yang memang harus dilalui dengan pelan, karena kalau terlalu cepat, kita justru kehilangan makna. Banyak orang tersesat karena terlalu sibuk mengejar hasil, sampai lupa menikmati proses. Mereka tahu tujuan akhirnya,
tapi tidak pernah benar-benar hadir di perjalanan. Akhirnya ketika sampai, yang tersisa hanya rasa lelah, bukan rasa puas. Kita juga sering salah mengira bahwa tersesat itu selalu buruk, padahal dalam banyak kasus, tersesat justru membuka kemungkinan baru yang tidak pernah kita rencanakan. Masalahnya bukan pada tersesatnya, tapi pada keengganan untuk belajar dari sana. Ada orang yang tersesat lalu menolak mengakui, terus berjalan dengan gengsi, dan akhirnya makin jauh. Ada juga yang tersesat, berhenti, mengamati sekitar, lalu menemukan jalan yang lebih sesuai. Yang kedua ini tidak lemah, justru lebih berani, karena berani mengoreksi diri. Berjalan tanpa tersesat membutuhkan kejujuran yang sering tidak nyaman. Jujur pada rasa lelah, jujur pada ketakutan, jujur pada keinginan yang selama ini ditekan. Banyak dari kita berpura-pura kuat bukan karena benar-benar kuat, tapi karena takut dianggap gagal. Padahal berpura-pura adalah salah satu cara tercepat untuk tersesat. Kita mulai hidup dengan masker, mengambil keputusan demi citra, bukan demi nilai. Lama-lama kita sendiri lupa siapa diri kita tanpa masker itu. Dalam perjalanan hidup yang panjang, penting bagi kita untuk sesekali berhenti dan bertanya, apakah langkah ini masih sejalan dengan nilai yang kita pegang? Nilai bukan sesuatu yang abstrak, melainkan kompas sederhana yang membimbing keputusan sehari-hari. Ketika kita tahu apa yang penting, kita lebih mudah menentukan mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang bisa dilepaskan. Tanpa nilai, kita hanya akan bereaksi terhadap keadaan, bukan benar-benar memilih arah. Banyak orang tersesat karena terlalu fokus pada hasil akhir. Mereka ingin cepat sampai, cepat berhasil, cepat diakui. Tapi hidup bukan garis lurus dari titik A ke titik B. Ada belokan, tanjakan, bahkan jalan buntu yang memaksa kita putar balik. Jika kita terlalu keras pada diri sendiri soal kecepatan, kita akan mudah frustasi saat realita tidak sesuai rencana. Padahal seringkali pelajaran terpenting justru muncul di jalan yang tidak kita rencanakan. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Selama ini, banyak dari kita melangkah dengan beban ekspektasi di punggung. Ekspektasi keluarga, lingkungan, bahkan ekspektasi versi lama dari diri kita sendiri. Kita takut mengecewakan, takut terlihat aneh, takut berbeda. Akibatnya kita terus berjalan di jalan yang aman, tapi tidak pernah benar-benar kita inginkan. Pada titik tertentu, beban itu terasa terlalu berat, dan kita mulai mempertanyakan untuk siapa sebenarnya perjalanan ini. Ketika kita berani melepaskan sebagian ekspektasi, langkah terasa lebih ringan. Bukan berarti kita menjadi egois, tapi kita mulai menempatkan diri sebagai subjek hidup kita sendiri, bukan sekedar figuran dalam cerita orang lain. Dari sini arah mulai terasa lebih jelas, bukan karena jalannya mudah, tapi karena kita tahu kenapa kita memilihnya. Berjalan jauh tanpa tersesat tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, masalah akan selalu ada, tapi kita tidak lagi kehilangan diri di tengahnya. Kita tahu apa yang sedang kita hadapi dan kenapa kita memilih bertahan atau melangkah. Banyak orang runtuh bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena mereka tidak tahu lagi alasan untuk terus berjalan. Ketika alasan itu jelas, beban seberat apapun terasa lebih masuk akal untuk dipikul. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana hidup terasa membingungkan. Apapun yang dilakukan terasa salah, dan diam pun terasa menyesakkan. Di fase seperti ini, godaan terbesar adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat potongan hidup mereka yang tampak lebih rapi, lebih cepat, lebih sukses, lalu menyimpulkan bahwa kita tertinggal. Padahal, setiap orang berjalan di medan yang berbeda. Membandingkan perjalanan hidup hanya akan membuat kita makin jauh dari jalur sendiri. Berjalan tanpa tersesat membutuhkan keberanian untuk mendengarkan diri sendiri di tengah kebisingan. Dunia penuh dengan saran, motivasi, standar, dan opini. Tidak semuanya buruk, tapi tidak semuanya cocok. Jika kita menelan semuanya tanpa filter, kita akan kehilangan suara hati sendiri. Penting bagi kita untuk belajar memilah mana yang membantu, mana yang hanya membuat kita merasa kurang. Mendengarkan diri sendiri bukan berarti menutup diri dari masukan, tapi menempatkan masukan itu di atas fondasi yang kita pahami. Ada saatnya kita harus berjalan sendirian, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi. Di fase ini, banyak orang merasa ragu dan ingin menyerah. Tapi justru disinilah kita sedang membangun kompas batin. Ketika tidak ada yang menyaksikan, pilihan kita menjadi lebih jujur. Kita melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, tapi karena merasa itu benar. Langkah-langkah seperti inilah yang biasanya membawa kita jauh tanpa tersesat. Berjalan jauh juga berarti siap berubah.
Kita bukan orang yang sama seperti 5 atau 10 tahun lalu, dan itu wajar. Masalah muncul ketika kita memaksa diri untuk tetap setia pada versi lama yang sudah tidak relevan. Ada mimpi yang pantas diperjuangkan, ada juga mimpi yang pantas dilepaskan. Melepaskan bukan berarti gagal, tapi memberi ruang bagi arah yang lebih sesuai dengan diri kita hari ini. Banyak dari kita takut mengakui bahwa kita berubah, karena takut dianggap tidak konsisten. Padahal, konsistensi tanpa refleksi hanyalah keras kepala. Hidup yang sehat adalah hidup yang mau menyesuaikan arah ketika kita belajar hal baru tentang diri sendiri. Selama nilai dasarnya masih sama, perubahan arah bukan pengkhianatan, melainkan kedewasaan. Dalam perjalanan panjang, istirahat juga bagian dari berjalan. Ada masa di mana kita harus berhenti, bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa tubuh dan pikiran butuh jeda. Banyak orang tersesat karena memaksakan diri terus berjalan saat sudah kelelahan. Mereka kehilangan kejernihan, mengambil keputusan buruk, dan akhirnya menyalahkan hidup. Padahal, yang dibutuhkan mungkin hanya berhenti sebentar, menarik nafas, dan melihat ulang peta. Berjalan jauh tanpa tersesat pada akhirnya bukan soal mencapai tempat tertentu, tapi soal tetap menjadi diri sendiri sepanjang perjalanan. Kita bisa sampai kemanapun, tapi jika kita kehilangan nilai, kehilangan kejujuran, dan kehilangan makna, maka sejauh apapun kita melangkah, itu tetap terasa kosong. Sebaliknya, meski jalan terasa panjang dan melelahkan, jika kita tahu kenapa kita berjalan, setiap langkah punya arti. Kalian semua akan menghadapi momen di mana rencana berantakan, harapan runtuh, dan arah terasa kabur. Di titik itu, penting untuk mengingat bahwa tersesat bukan akhir dari segalanya. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan setelah menyadarinya. Apakah kita berpura-pura tidak apa-apa dan terus berjalan asal, atau kita berani berhenti, mengakui kebingungan, dan memilih ulang dengan lebih sadar. Berjalan tanpa tersesat juga berarti menerima bahwa tidak semua jawaban datang sekaligus. Ada hal-hal yang baru dipahami setelah kita menjalaninya cukup lama. Jika kita terlalu memaksa hidup untuk selalu jelas, kita akan mudah kecewa. Tapi jika kita mau berjalan sambil belajar, sambil menyesuaikan, hidup terasa lebih ramah, meski tetap menantang. Kalian semua tidak perlu tahu seluruh peta hidup dari awal. Cukup tahu langkah berikutnya yang terasa jujur dan selaras. Dari sana, satu langkah akan membuka langkah berikutnya. Banyak orang menunggu kepastian sempurna sebelum bergerak, padahal kepastian sering muncul justru setelah kita melangkah. Selama kita tetap sadar, reflektif, dan jujur pada diri sendiri, kemungkinan untuk tersesat akan jauh lebih kecil. Pada akhirnya, berjalan jauh tanpa tersesat adalah tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Seberapa sering kita mendengar, seberapa berani kita jujur, dan seberapa mau kita bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus, tapi kita selalu bisa memilih untuk berjalan dengan sadar. Dan ketika kita berjalan dengan sadar, sejauh apapun langkah kita tidak benar-benar tersesat. Karena kita tahu siapa diri kita, apa yang kita jaga, dan kenapa kita terus melangkah. Berjalan jauh tanpa tersesat juga menuntut kita untuk memahami satu hal yang sering dihindari, yaitu kesunyian. Banyak dari kita merasa tidak nyaman saat hidup mulai sunyi, ketika tidak ada distraksi, tidak ada validasi, dan tidak ada keramaian yang menenggelamkan pikiran. Padahal, justru di dalam kesunyian itulah arah hidup sering mulai terlihat. Saat kita terus dikelilingi suara luar, kita cenderung berjalan mengikuti kebisingan itu, bukan mengikuti suara hati. Kesunyian bukan musuh, melainkan ruang untuk mendengar kembali siapa diri kita sebenarnya. Namun karena kesunyian sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin kita hadapi, kita memilih lari dengan kesibukan, hiburan, atau rutinitas yang membuat kita lupa bertanya. Banyak orang tersesat bukan karena tidak punya tujuan, tetapi karena tujuan itu tidak pernah benar-benar milik mereka. Tujuan tersebut lahir dari perbandingan, tekanan sosial, atau ketakutan dianggap gagal. Ketika kita hidup dari tujuan semacam itu, setiap langkah terasa berat karena kita sedang menggendong beban yang bukan milik kita. Di titik tertentu, tubuh dan pikiran mulai memberi sinyal lewat rasa lelah yang berkepanjangan, emosi yang mudah meledak, atau perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Sinyal-sinyal ini sering diabaikan karena kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu. Padahal sinyal itu adalah cara diri kita sendiri mengatakan bahwa arah ini perlu ditinjau ulang. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berarti memahami bahwa hidup tidak selalu harus terasa spektakuler. Kita hidup di era yang gemar meromantisasi pencapaian besar, perubahan drastis, dan kesuksesan instan. Akibatnya, langkah-langkah kecil sering dianggap tidak berarti, padahal justru langkah kecil yang konsistenlah yang membuat kita tetap berada di jalur. Ketika kita terlalu fokus pada hasil besar,
kita mudah frustasi dan tergoda untuk mengambil jalan pintas. Jalan pintas inilah yang sering membawa kita menjauh dari nilai yang kita pegang, dan tanpa sadar, membuat kita tersesat secara perlahan. Ada fase di mana hidup terasa datar, tidak naik, tidak turun, hanya berjalan begitu saja. Banyak orang pamit di fase ini, dan menganggap dirinya gagal berkembang. Padahal fase datar seringkali adalah masa konsolidasi, saat kita sedang menguatkan fondasi. Jika kita sabar, fase ini justru membantu kita berjalan lebih jauh tanpa kehilangan arah. Namun jika kita memaksakan perubahan hanya karena tidak sabar, kita bisa saja melompat ke jalan yang terlihat menarik, tapi tidak sesuai dengan diri kita. Berjalan tanpa tersesat juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita sering berpikir bahwa hidup harus rapi, konsisten, dan selalu masuk akal. Kenyataannya, hidup sering berantakan, penuh kontradiksi, dan tidak selalu bisa dijelaskan. Ketika kita menuntut hidup untuk selalu ideal, kita akan mudah kecewa dan merasa salah jalan. Padahal kebingungan dan kekacauan adalah bagian dari proses. Selama kita mau reflektif dan belajar, kekacauan itu tidak otomatis membuat kita tersesat. Dalam perjalanan yang panjang, penting bagi kita untuk membedakan antara lelah dan kehilangan arah. Tidak semua rasa lelah berarti kita salah jalan. Ada kalanya kita hanya perlu istirahat, bukan berubah arah. Banyak orang mengira dirinya tersesat hanya karena sedang capek, lalu membuat keputusan besar dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Keputusan semacam ini sering berujung penyesalan, bukan karena perubahannya salah, tetapi karena diambil tanpa kejernihan. Berjalan jauh tanpa tersesat berarti memberi waktu pada diri sendiri untuk pulih sebelum memutuskan kemana akan melangkah. Kalian semua juga perlu sadar bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalanan yang kita pilih. Ada orang yang mendukung, ada yang meremehkan, ada yang meragukan, dan ada pula yang diam-diam berharap kita gagal. Jika kita terlalu menggantungkan arah hidup pada pendapat orang lain, kita akan terus berbelok mengikuti suara terbanyak. Pada akhirnya, kita tidak benar-benar sampai kemanapun. Mendengarkan masukan itu penting, tapi menempatkannya sebagai satu-satunya penentu arah adalah kesalahan yang sering membawa kita tersesat. Berjalan tanpa tersesat bukan berarti hidup tanpa rasa takut. Takut akan kegagalan, takut akan penolakan, takut membuat keputusan yang salah, semua itu manusiawi. Yang membuat kita tersesat bukan rasa takutnya, melainkan ketika rasa takut itu mengendalikan seluruh langkah kita. Saat kita hanya bergerak demi menghindari ketakutan, kita berhenti bergerak menuju nilai. Di titik itu, hidup terasa sempit dan penuh kehati-hatian berlebihan. Kita selamat, tapi tidak berkembang. Ada kalanya kita harus melangkah meski belum sepenuhnya yakin. Kepastian absolut hampir tidak pernah datang sebelum kita bergerak. Menunggu terlalu lama seringkali membuat kita terjebak di tempat yang sama, sambil menyebutnya sebagai kehati-hatian. Padahal bisa jadi itu adalah ketakutan yang menyamar. Berjalan jauh tanpa tersesat berarti berani mengambil resiko yang selaras dengan nilai, bukan resiko yang hanya memuaskan ego atau ambisi sesaat. Kita juga perlu menyadari bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Ketika kita berhenti membandingkan jarak tempuh, kita mulai lebih fokus pada kualitas langkah. Ada orang yang terlihat jauh di depan, tapi ternyata sudah kehilangan arah. Ada juga yang terlihat tertinggal, tapi sebenarnya sedang membangun fondasi yang kuat. Apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Berjalan tanpa tersesat menuntut kita untuk menghargai proses internal yang tidak selalu terlihat. Perubahan cara berpikir, pendewasaan emosi dan kejelasan nilai adalah bentuk kemajuan yang sering diabaikan karena tidak kasat mata. Padahal tanpa perubahan internal, pencapaian eksternal sering terasa kosong. Kita bisa sampai jauh secara fisik dan sosial, tapi tetap merasa tersesat secara batin. Semakin jauh kita berjalan, semakin penting untuk memiliki hubungan yang sehat dengan kegagalan. Kegagalan sering dianggap sebagai tanda bahwa kita salah arah. Padahal, seringkali kegagalan adalah bagian dari penyesuaian arah. Tanpa kegagalan, kita tidak pernah benar-benar tahu batas kemampuan dan kebutuhan kita. Orang yang takut gagal cenderung memilih jalan yang aman, tapi belum tentu sesuai. Jalan aman ini sering terlihat lurus, tapi bisa membawa kita jauh dari diri sendiri. Berjalan jauh tanpa tersesat berarti mau belajar dari kesalahan tanpa terus menghukum diri sendiri. Menyesali kesalahan terlalu lama hanya membuat kita terjebak di masa lalu. Yang lebih penting adalah memahami apa yang bisa dipelajari, lalu melangkah dengan pemahaman baru. Hidup tidak menuntut kita untuk sempurna, tapi menuntut kita untuk bertumbuh.
Ketika kita melihat kesalahan sebagai guru, bukan musuh, arah hidup menjadi lebih fleksibel dan manusiawi. Kalian semua mungkin pernah merasa kehilangan motivasi di tengah jalan. Hal-hal yang dulu terasa bermakna, tiba-tiba terasa hambar. Banyak orang panik dan menyimpulkan bahwa hidupnya salah arah. Padahal kehilangan motivasi seringkali bukan tanda salah jalan, melainkan tanda bahwa kita terlalu lama berjalan tanpa memperbaharui makna. Makna bukan sesuatu yang statis. Ia perlu dirawat dan ditafsirkan ulang seiring perubahan diri kita. Berjalan tanpa tersesat juga berarti berani memperlambat langkah ketika diperlukan. Dunia sering memuja kecepatan, tapi jarang mengajarkan kebijaksanaan. Orang yang berjalan terlalu cepat sering melewatkan tanda-tanda penting di sepanjang jalan. Mereka baru sadar setelah terlalu jauh melenceng. Memperlambat langkah bukan berarti mundur, melainkan memberi ruang untuk melihat dengan lebih jernih. Ada juga fase di mana kita harus berani berhenti total. Berhenti bukan untuk menyerah, tetapi untuk menyusun ulang. Dalam budaya yang mengagungkan produktivitas, berhenti sering dianggap lemah. Padahal berhenti bisa menjadi tindakan paling bertanggung jawab ketika kita sudah kehilangan arah. Dari berhenti, kita bisa mulai lagi dengan kesadaran yang lebih matang. Berjalan jauh tanpa tersesat pada akhirnya adalah soal keberanian menghadapi diri sendiri. Keberanian untuk mengakui keinginan, keterbatasan, dan ketakutan. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam, karena terus menghindari dialog batin. Ketika kita berani berdialog dengan diri sendiri, kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Hidup akan terus berubah, dan arah yang hari ini terasa tepat bisa saja perlu disesuaikan di masa depan. Yang membuat kita tidak tersesat adalah kesiapan untuk terus merefleksikan diri. Refleksi bukan aktivitas berat, melainkan kebiasaan sederhana untuk bertanya, apakah langkah ini masih selaras dengan nilai yang kita pegang? Pada akhirnya, berjalan jauh tanpa tersesat bukan tentang memiliki rencana hidup yang sempurna, tetapi tentang membangun kesadaran yang konsisten. Kesadaran atas pilihan, konsekuensi, dan tanggung jawab. Hidup akan selalu penuh kejutan, dan tidak semuanya menyenangkan. Namun ketika kita berjalan dengan sadar, kejutan itu tidak langsung mengguncang identitas kita. Kita semua akan mengalami masa di mana hidup terasa tidak adil, usaha terasa sia-sia, hasil tidak sebanding, dan jalan terasa berliku. Di fase ini, mudah sekali untuk menyimpulkan bahwa kita salah arah. Padahal bisa jadi, kita sedang berada di bagian perjalanan yang memang berat. Tidak semua jalan yang benar terasa nyaman, justru seringkali jalan yang tepat menguji kita lebih dalam. Berjalan tanpa tersesat berarti memahami bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan, tetapi seringkali dibangun. Kita membangun makna lewat cara kita merespons keadaan, bukan lewat keadaan itu sendiri. Dua orang bisa berada di jalan yang sama, tapi mengalami makna yang berbeda, tergantung bagaimana mereka memaknainya. Ketika kita berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menghargai kejujuran pada diri sendiri, arah hidup terasa lebih stabil. Kita tidak lagi mudah goyah oleh komentar, perbandingan, atau tekanan. Bukan karena kita kebal, tapi karena kita tahu apa yang sedang kita jaga. Nilai yang jelas membuat langkah kita tidak mudah dibelokkan. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berarti menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada kejadian di luar kuasa kita, dan memaksakan kontrol hanya akan melelahkan. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap, usaha, dan respons, perjalanan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk melawan kenyataan, tetapi belajar berjalan bersamanya. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa hidup bukan soal seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa utuh kita menjalani setiap langkah. Kita bisa berjalan jauh, sangat jauh, tanpa merasa kehilangan diri. Dan ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, kita tidak hanya melihat jarak tempuh, tetapi juga melihat pertumbuhan, pemahaman, dan kedewasaan. Berjalan jauh tanpa tersesat adalah pilihan yang kita perbaharui setiap hari, bukan pilihan besar sekali seumur hidup, melainkan pilihan kecil yang terus diulang. Pilihan untuk jujur, untuk reflektif, untuk sadar. Selama kita masih mau berpilih dengan kesadaran, sejauh apapun perjalanan ini, kita tidak benar-benar tersesat, karena kita tetap tahu siapa diri kita dan kenapa kita memilih untuk terus berjalan. Berjalan jauh tanpa tersesat juga menuntut kita untuk memahami hubungan kita dengan waktu. Banyak dari kita merasa dikejar waktu, seolah-olah hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Kita takut terlambat, takut tertinggal, takut tidak sesuai dengan usia atau standar tertentu.
Ketakutan ini membuat langkah kita sering tergesa, bukan karena yakin dengan arah, tapi karena panik melihat orang lain berlari. Padahal, waktu bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan ruang yang harus diisi dengan kesadaran. Ketika kita berdamai dengan waktu, kita berhenti memaksakan hidup berjalan sesuai jadwal orang lain. Banyak orang tersesat karena terlalu sibuk mengejar versi hidup yang ideal di kepala mereka. Versi yang rapi, sukses, stabil, dan diakui. Namun, hidup jarang berjalan sesuai skenario. Ketika realita tidak sesuai bayangan, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Disinilah banyak orang kehilangan arah, karena mereka lebih percaya pada gambaran ideal daripada pengalaman nyata yang sedang mereka jalani. Padahal pengalaman nyata itulah yang seharusnya menjadi kompas, bukan fantasi tentang bagaimana hidup seharusnya terlihat. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berarti mau menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Ada orang yang berjalan santai tapi cepat sampai, ada yang berusaha keras tapi jalannya panjang dan berliku. Jika kita terus membandingkan, kita akan merasa hidup ini salah sasaran. Padahal setiap orang membawa beban dan pelajaran yang berbeda. Fokus pada jalur sendiri bukan berarti menutup mata dari dunia, tapi menjaga kewarasan agar tidak terus merasa kurang. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa hidup seperti tidak bergerak kemana-mana, meski sudah melakukan banyak hal. Perasaan stagnan ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa kita salah jalan. Padahal, stagnasi kadang adalah fase transisi, seperti jeda sebelum perubahan, di mana sesuatu di dalam diri sedang disusun ulang. Jika kita sabar dan reflektif, fase ini justru bisa menjadi titik balik yang membuat arah kita lebih jelas. Berjalan tanpa tersesat juga menuntut kita untuk memaknai ulang arti sukses. Jika sukses hanya diukur dari pencapaian luar, kita akan mudah merasa gagal meski sebenarnya sudah berkembang jauh. Sukses yang lebih dalam adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan lebih jujur, lebih sadar, dan lebih selaras dengan nilai. Ketika definisi sukses berubah, arah hidup pun menjadi lebih manusiawi dan tidak terlalu menekan. Ada saatnya kita harus mengakui bahwa kita lelah membuktikan sesuatu, lelah menjadi versi yang diharapkan orang lain, lelah mengejar pengakuan yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Di titik ini, banyak orang merasa kehilangan arah, padahal sebenarnya mereka sedang mendekati diri sendiri. Keletihan ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita siap hidup dengan standar yang lebih jujur. Semakin jauh kita berjalan, semakin kita sadar bahwa hidup bukan hanya soal keputusan besar, tetapi juga kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Cara kita memulai pagi, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita merespons kegagalan, semua itu pelan-pelan membentuk arah hidup. Banyak orang tersesat bukan karena satu keputusan besar yang salah, tetapi karena kebiasaan kecil yang tidak disadari. Ketika kita mulai lebih sadar pada hal-hal kecil, arah besar pun ikut terkoreksi. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berarti menjaga hubungan yang sehat dengan diri sendiri, bukan hanya menghargai saat kita berhasil, tapi juga saat kita gagal dan bingung. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri, seolah-olah kesalahan adalah bukti ketidaklayakan. Sikap ini membuat perjalanan terasa berat dan penuh tekanan. Padahal perjalanan hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang paling mau belajar. Kalian semua mungkin pernah merasa malu dengan jalan hidup sendiri, merasa bahwa pilihan yang diambil tidak cukup keren, tidak cukup cepat, atau tidak cukup membanggakan. Rasa malu ini sering membuat kita berpura-pura, menyembunyikan kegelisahan, dan akhirnya berjalan dengan topeng. Topeng ini mungkin membantu kita diterima, tapi perlahan membuat kita tersesat dari diri sendiri. Berjalan tanpa tersesat berarti berani jujur, meski jujur itu tidak selalu nyaman. Ada juga masa di mana kita merasa terlalu jauh untuk kembali, tapi juga terlalu bingung untuk melanjutkan. Fase ini sering terasa paling berat karena kita merasa terjebak. Namun sesungguhnya, selama kita masih bisa berhenti dan berpikir, kita tidak benar-benar terjebak. Kita selalu punya pilihan untuk mengubah cara berjalan, meski jalannya tetap sama. Perubahan cara pandang seringkali lebih penting daripada perubahan keadaan. Berjalan jauh tanpa tersesat menuntut kita untuk memahami bahwa hidup tidak harus selalu linear. Ada kemajuan yang datang dari kemunduran, ada kejelasan yang lahir dari kebingungan. Ketika kita memaksakan hidup harus selalu naik, kita akan panik saat turun. Padahal naik dan turun adalah ritme alami perjalanan. Menerima ritme ini membuat kita lebih tenang dan tidak mudah merasa salah arah. Dalam perjalanan panjang, kita juga belajar bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada pertanyaan yang perlu dijalani dulu sebelum dipahami.
Jika kita terlalu memaksa jawaban, kita justru menutup kemungkinan belajar. Berjalan tanpa tersesat berarti bersedia hidup bersama pertanyaan, tanpa harus selalu merasa terancam olehnya. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berkaitan dengan bagaimana kita memandang diri sendiri di tengah perubahan. Kita sering mengikat identitas pada peran tertentu, pekerjaan tertentu, atau pencapaian tertentu. Ketika peran itu berubah atau hilang, kita merasa kehilangan arah. Padahal, diri kita jauh lebih luas daripada satu label. Ketika kita menyadari hal ini, perubahan tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan bagian dari pertumbuhan. Kalian semua mungkin pernah bertahan terlalu lama di suatu tempat. Bukan karena masih ingin, tapi karena takut memulai ulang. Takut dianggap gagal, takut kehilangan apa yang sudah dibangun, takut menghadapi ketidakpastian. Ketakutan ini wajar, tapi jika dibiarkan menguasai, ia akan membuat kita berjalan di tempat. Berjalan jauh tanpa tersesat berarti berani mengevaluasi, bukan sekedar bertahan. Ada perbedaan besar antara konsisten dan keras kepala. Konsisten berarti setia pada nilai. Keras kepala berarti menolak refleksi. Banyak orang tersesat karena mengira keras kepala adalah bentuk keteguhan. Padahal, keteguhan sejati justru mau menyesuaikan arah tanpa kehilangan inti. Ketika kita bisa membedakan keduanya, perjalanan menjadi lebih lentur dan berkelanjutan. Berjalan tanpa tersesat juga berarti menyadari bahwa kita tidak harus selalu kuat. Ada masa di mana kita rapuh, bingung, dan lelah. Mengakui kerentanan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Ketika kita memberi ruang pada kerentanan, kita berhenti memaksakan diri dan mulai berjalan dengan lebih jujur. Banyak orang mengira bahwa tersesat hanya terjadi di awal perjalanan. Padahal, justru semakin jauh kita berjalan, potensi tersesat itu selalu ada. Oleh karena itu, refleksi bukan aktivitas sekali jadi, melainkan kebiasaan. Kita perlu terus bertanya, meninjau, dan menyesuaikan. Bukan karena kita tidak yakin, tetapi karena kita peduli pada arah hidup. Berjalan jauh tanpa tersesat juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras menilai masa lalu. Keputusan yang dulu diambil dilakukan dengan kesadaran yang kita miliki saat itu. Menyalahkan masa lalu hanya akan membuat kita terjebak. Yang lebih penting adalah menggunakan pelajaran itu untuk melangkah dengan lebih bijak hari ini. Ketika kita mulai memandang hidup sebagai proses belajar, bukan sebagai ujian yang harus selalu lulus, tekanan berkurang. Kita tidak lagi takut salah jalan, karena kita tahu kita bisa belajar dan menyesuaikan. Dari sini, rasa percaya pada diri sendiri mulai tumbuh, dan arah hidup terasa lebih stabil. Pada akhirnya, berjalan jauh tanpa tersesat adalah tentang bagaimana kita hadir dalam hidup sendiri. Bukan sekedar menjalani, tetapi benar-benar hadir secara sadar. Kita tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengubah cara berjalan. Kehadiran ini membuat hidup terasa lebih bermakna, meski tidak selalu mudah. Kita semua akan menghadapi momen di mana hidup memaksa kita untuk berubah. Bukan karena kita ingin, tapi karena keadaan menuntut. Di momen ini, arah hidup bisa terasa kabur. Namun jika kita tetap berpegang pada nilai, perubahan tidak akan membuat kita tersesat. Ia justru bisa membawa kita ke versi diri yang lebih utuh. Berjalan tanpa tersesat bukan berarti hidup tanpa penyesalan. Penyesalan akan selalu ada, tapi ia tidak lagi mengendalikan langkah. Kita belajar memandang penyesalan sebagai pengingat, bukan sebagai beban. Dengan begitu, kita bisa melangkah tanpa terus menoleh ke belakang dengan rasa bersalah. Kalian semua tidak perlu menjadi versi hidup orang lain. Perjalanan yang baik bukan perjalanan yang terlihat hebat di luar, tetapi yang terasa benar di dalam. Ketika kita mulai menghargai keunikan jalur sendiri, kita berhenti merasa tertinggal dan mulai merasa cukup. Berjalan jauh tanpa tersesat juga berarti menerima bahwa hidup tidak selalu memberi kepastian. Ada hari-hari di mana kita hanya tahu satu langkah ke depan, dan itu sudah cukup. Kita tidak perlu melihat seluruh jalan untuk melangkah. Selama langkah itu jujur dan sadar, kita masih berada di jalur.
Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa arah hidup bukan sesuatu yang ditemukan sekali lalu selesai. Ia dibentuk ulang setiap hari lewat pilihan kecil. Pilihan untuk jujur, untuk reflektif, untuk bertanggung jawab. Pilihan-pilihan inilah yang menjaga kita tetap berada di jalur meski dunia terus berubah. Dan ketika suatu hari kita melihat kembali perjalanan ini, kita mungkin tidak menemukan jalan yang lurus atau sempurna. Tapi kita akan menemukan keberanian untuk terus melangkah dengan sadar. Itulah tanda bahwa kita telah berjalan jauh tanpa benar-benar tersesat.